Renungan Harian Inspirasi Ilustrasi dan Ayat-ayat Alkitab. 1. Membiasakan hidup sesuai firman. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma pukul 6:19b. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih diri untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala hal perkataan dan perbuatan, sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6. Mengapa kita harus mengembangkan kebiasaan hidup yang benar? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pukul 5:17. Membiasakan hidup sesuai firman berarti kita meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama dan melatih diri membentuk kebiasaan hidup yang baru. Ini harus dilakukan dengan kerelaan hati dan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Mengembangkan kebiasaan hidup baru yang sesuai dengan firman Tuhan berarti tidak lagi menyerahkan tubuh ini untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma pukul 6:13. Apa yang menjadi kebiasaan saudara? Lebih suka nonton TV atau main game dan media sosial daripada baca Alkitab, berdoa hanya saat butuh, dan masih banyak lagi. Kebiasaan artinya, lazim, umum, seperti sedia kala, sudah menjadi adat, sudah seringkali KBBI kecenderungan melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus atau berulang-ulang, latihan atau praktik yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Webster, hasil dari tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya akan membentuk karakter kita. Karena kita adalah ciptaan baru, maka kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose pukul 3:10. Hal-hal apa saja yang harus kita biasakan agar menjadi karakter kita? Bersaat teduh berdoa, baca firman Tuhan, ibadah, persembahan, mempraktekkan kasih, baca Yohanes pukul 13:34-35. Tinggalkan kebiasaan lama dan hiduplah sebagai manusia baru di dalam Kristus. 2. Perbedaan pengabdian. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. 2 Tawari 12:8. Yehuda di bawah pemerintahan Raja Rehabeam terancam oleh penyerangan Sisak, Raja Mesir. Nabi Semaya diutus Tuhan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Sisak menjadi alat Tuhan untuk menghukum kejahatan pemimpin-pemimpin dengan membinasakan mereka. Mendengar penyampaian Nabi yang diutus Tuhan, pemimpin-pemimpin Yehuda merendahkan diri dengan mengakui kebenaran Tuhan, artinya menyadari bahwa sebelumnya hidup mereka bergantung pada kebenaran mereka sendiri. Berbeda pengabdian yang dimaksud adalah mereka yang mengabdi kepada Tuhan dan yang mengabdi kepada kerajaan duniawi. Tidak ada yang dapat mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Tuhan menghukum orang-orang yang mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi.
Bahkan orang yang sama-sama mengabdi kepada Tuhan sebagai Tuhan bisa berbeda pengabdian kepada Tuhan itu. Ada yang sepenuh hati dan ada yang asal-asalan lalu kemudian secara perlahan menjadi orang-orang yang kemudian beralih mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ketika tidak mengabdi kepada Tuhan sebagai Tuhan, maka itu dihukum. Bahkan jika sudah melanggar kesetiaan kepada Tuhan, maka ketika merendahkan diri sekalipun tetap dihukum, dari dibinasakan menjadi diperhamba. Bagi orang Yehuda dimaksudkan untuk mereka melihat perbedaan antara mengabdi kepada Tuhan daripada mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Mengabdi kepada Tuhan itu diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17:7. 3. Menjadi pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus pukul 1:19. Dalam suratnya ini Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Untuk menjadi pelaku firman ada 3 perkara mendasar yang harus diperhatikan, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Pertama, cepat mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ayat Nas. Mendengar adalah seni menutup mulut, membuka telinga dan hati. Cepat mendengar yang dimaksudkan adalah cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita lain, gosip, fitnah, rahasia orang, hal-hal negatif. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita banyak mendengar, tapi sedikit untuk berkata-kata. Seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak bicara, berbantah dengan firman Tuhan, membicarakan orang lain, padahal, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Amsal pukul 10:19 dan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Amsal pukul 17:27a. Berhati-hatilah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius pukul 12:37. Orang yang menganggap diri beribadah, tapi tak bisa mengekang lidahnya, sama artinya menipu diri sendiri. Ayat 26. Ketiga, lambat untuk marah. Ada tertulis, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal pukul 14:29. Janganlah lekas marah bila kita menerima teguran firman Tuhan yang keras. Dan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus pukul 4:26-27. Ibadah akan menjadi sia-sia bila kita tak taat melakukan firman Tuhan. Ilustrasi, catatan di celah pagar, ada keluarga baru yang baru saja pindah ke rumah sebelah. Di beberapa hari pertama, mereka terlihat sangat sibuk membongkar kardus besar dan menata perabotan. Karena lelah dan fokus berbenah dari pagi sampai malam, mereka belum sempat keluar rumah untuk berjalan-jalan atau menyapa warga sekitar. Seorang pria yang tinggal tepat di sebelah rumah mereka menyadari situasi tersebut.
Dia ingat pengalaman pribadinya dulu saat pertama kali pindah rumah, rasanya pasti bingung, lelah, dan canggung berada di lingkungan yang asing. Dia ingin menyambut mereka dengan cara yang praktis tanpa mengganggu kesibukan mereka. Pria ini lalu mengambil selembar kertas dan pulpen. Dia membuat daftar informasi penting yang biasanya langsung dibutuhkan oleh orang baru. Dia menuliskan jadwal pengangkutan sampah kompleks, nomor kontak agen galon dan gas terdekat yang bisa diantar, hingga lokasi apotek serta warung makan yang buka 24 jam di dekat sana. Di bagian bawah kertas, dia menambahkan ucapan selamat datang yang ramah. Saat sore hari, dia menyelipkan kertas informasi tersebut di celah pagar depan rumah mereka bersama sekotak kue tradisional yang dibelinya saat pulang kerja. Besok paginya, pasangan tetangga baru itu datang mengetok pintu rumah si pria. Mereka tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kertas daftar informasi itu ternyata menjadi penyelamat mereka yang sempat kebingungan mencari air minum dan makanan di malam pertama. Berkat inisiatif kecil yang penuh perhatian itu, rasa canggung langsung mencair dan mereka langsung menjadi tetangga yang akrab serta saling mendukung. Sering kali kita hidup terlalu cuek dengan kehadiran orang-orang baru di sekitar kita, baik itu tetangga baru, rekan kerja baru di kantor, atau anggota baru di komunitas. Kita menganggap keberadaan mereka bukan urusan kita selama mereka tidak mengganggu. Padahal, memiliki kepekaan untuk menempatkan diri di posisi orang lain adalah dasar dari hubungan sosial yang sehat. Menyambut orang baru tidak selalu harus dengan sambutan yang mewah atau formal. Perhatian kecil yang tulus dan tepat sasaran sudah lebih dari cukup untuk membuat orang lain merasa diterima, aman, dan dihargai. Sikap ramah yang kita mulai lebih dulu adalah jembatan terbaik untuk membangun lingkungan yang harmonis. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2:4